Di masa lalu pernah ada zaman di mana para penyihir dan manusia hidup dengan harmonis. Hingga muncullah seorang penyihir yang haus akan kekuasaan bernama Modred. Pada masa itu Modred menyerang benteng terakhir umat manusia yang bernama Camelot. Secara kejam ia ngebantai pasukan umat manusia dengan ajian Braja Musti berteknologi tinggi. Modred membawa pasukannya dengan menunggangi para gajah raksasa buat ngeratain benteng Camelot. Melihat begitu banyaknya prajurit dan rakyat yang mati sia-sia, Raja Uther mutusin buat nyusup dan berduel 1 lawan 1 ngelawan si Modred. Sang raja kala itu nitipin mahkotanya pada adiknya yang bernama Vortiger. Brenda, hold the crown. Hold it steady. Nah, dengan gagah berani, sang raja menuju singgasana Modred yang berada pada punggung gajah raksasa. Sementara itu, Jenderal Bedivere mimpin pasukan kerajaan buat nahan bala tentara Modred yang terus berdatangan. Raja Uther pun akhirnya berhasil memasuki singgasana Modred dengan membawa pedang Excalibur bersamanya. Pedang tersebut merupakan pedang magis yang ditempa khusus buat melawan kekuatan sihir jahat. Dengan gagah perkasa Raja Uther berhasil memenggal kepala Modred dan seketika pengaruh sihir Modred pun lenyap. Para gajah raksasa bertumbangan bersama pasukan Modred yang ikut tewas lantaran jatuh dari ketinggian. Bersamaan dengan itu, Jenderal Bedivere sama pasukannya juga berhasil mukul mundur pasukan Modred yang datang menyerang benteng. Akan tetapi ternyata semua kemenangan tadi itu cuma kemenangan sesaat. Setelah kematian Modred sore itu, malam harinya si Vortiger sama bawahannya mutusin buat melancarkan kudeta jilid 2 terhadap saudaranya sendiri. Menyadari kondisi yang kacau balau dan banyaknya pasukan kerajaan yang tewas, Raja Uther mutusin buat ngebawa anak beserta istrinya keluar dari benteng. Sementara itu, di sisi lain terlihat si Vortiger memasuki sebuah curug mata air di dasar benteng. Di sana ia melakukan sebuah perjanjian dengan iblis buat memuluskan rencananya merebut tahta kerajaan. Iblis itu dikenal dengan nama Parit Hex. Vortiger mempersembahkan istrinya sebagai tumba agar ia bisa mendapatkan kekuasaan kesatria iblis yang bersifat sementara. Si Vortiger ini sudah gelap mata, yang ada di kepalanya kini cuma ada kekuasaan dan kekuasaan. Saat Raja Uther bersama istri dan anaknya Arthur telah sampai di dermaga, tiba-tiba Vortiger muncul dengan wujud iblis dan menombak sang permaisuri. Raja Uther pun segera nyuruh anaknya Arthur buat kabur. Dan sampai di sini nasib Raja Uther pun masih menjadi misteri. Tak butuh waktu lama di keesokan harinya, Vortiger segera menobatkan dirinya sebagai Raja Inggris Raya yang baru. Nah, sedangkan Arthur yang kini udah jadi yatim piatu, bersama perahu kecilnya terus-terusan hanyut di sungai. Hingga sampailah perahu itu ke sebuah daerah pemukiman bernama Londonium atau kini lebih dikenal sebagai London. Arthur balita ditemukan oleh Lucy dan kawanannya. Lucy dan para wanita itu berprofesi sebagai wanita bordil atau kini biasa disebut dengan wanita micet. Sejak si Arthur ini belum bisa mengingat apa-apa, ia tumbuh dalam lingkungan prostitusi. Kerasnya pergaulan udah jadi makanan sehari-hari buat si Arthur. Beragam pekerjaannya dilakoninya mulai dari mencopet hingga menjadi petarung jalanan. Tahun demi tahun berlalu, tanpa didikan orang tua dan kerasnya hidup, Arthur berhasil tumbuh menjadi ketua geng kriminal yang sangat tersohor di Londonium. Tentu aja reputasi itu tak lepas karena karakteristik pemimpin yang mengalir dalam darahnya. Nah, sampai di sini nggak ada seorang pun yang mengetahui latar belakang Arthur. Bahkan Arthur sendiri berpikir bahwa dirinya adalah anak haram yang lahir di rumah prostitusi. Di tempat lain yakni di kerajaan, Vortiger yang kini udah jadi raja asyik menikmati kekuasaannya. Ia merintahin seluruh tukang kuli bangunan terbaik di Inggris Raya buat ngebangun sebuah menara. Si iblis menjanjikan Vortiger kekuatan yang akan semakin bertambah seiring dengan bertambah tingginya menara tersebut. Dengan kekuatan yang nantinya didapat dari menara tersebut, Vortiger berencana buat nginvasi seluruh daratan di muka bumi. Namun rencananya pada saat itu terhalang karena tiba-tiba perairan di sekitar benteng Camelot menjadi surut. Di sana terlihat pedang Excalibur yang tertancap di sebuah batu. Nah, menurut ramalan, fenomena ini adalah pertanda bahwa pewaris tahta kerajaan yang sah akan kembali. Hanya keturunan Raja Uther lah yang bisa mencabut pedang Excalibur legendaris yang menancap di batu tersebut. Mengetahui kejadian itu, si Vortiger bergegas menemui sekutu iblisnya.
Ia takut jikalau nanti keturunan Raja Uther muncul dan memupuskan segala ambisinya. Si iblis tentakel berlendir pun nyaranin agar Vortiger segera menemukan keturunan Raja Uther dan membunuhnya, agar pedang Excalibur itu bisa menjadi miliknya. Di samping itu, si iblis berkata jika Vortiger ingin kembali menjadi kesatria iblis, ia harus menumbalkan anak semata wayangnya sekaligus anak yang paling dicintainya. If you desire further help, you know the price. Di tempat lain, Arthur yang lagi tertidur ngalamin mimpi buruk yang sama secara terus-menerus. Mimpi itu selalu membuatnya terbangun di tengah malam, seolah-olah mimpi tersebut memberikan pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pagi harinya Arthur pergi ke rumah bordil buat ngejenguk si Lucy. Di sana Arthur ngedapetin bahwa Lucy dalam keadaan mengenaskan. Rupanya Lucy ini udah dipukuli hingga babak belur. Lantas aja Arthur nggak terima wanita yang udah membesarkannya diperlakukan seperti itu. Ia segera mengusut penganiayaan itu dan segera mengumpulkan seluruh anggota gengnya. Tak butuh waktu lama, Arthur menemukan pria hidung belang yang telah memukuli Lucy. Rupanya pria itu adalah anggota dari kelompok Viking yang menjadi tamu khusus Raja Vortiger. Hal itu tak menyurutkan Arthur. Ia segera memaksa si pria Viking untuk mengganti rugi atas perbuatannya pada Lucy. Di benteng kerajaan, Raja Vortiger merintahin jenderalnya agar para tukang ditugaskan bekerja siang dan malam membangun menara. Raja Vortiger juga nugasin pasukannya buat ngumpulin semua lelaki berusia 20-30 tahun. Hal itu ia lakukan agar satu persatu dari mereka nyoba buat nyabut pedang Excalibur. Di saat yang bersamaan, Jackie, yakni salah satu anggota geng, membangunkan Arthur. Jackie menyampaikan kalau pasukan kerajaan sedang mencari Arthur. Nah, rupanya pria Viking yang sebelumnya dihajar oleh Arthur, kini telah mengadu pada Raja Vortiger agar Arthur segera ditangkap. Arthur pun segera kabur, namun ia malah dicegat oleh pasukan Vortiger yang telah bersiaga di sebuah gang. Arthur kemudian dikumpulkan bersama para laki-laki di rentang usianya. Semua laki-laki itu diangkut dengan sebuah kapal ke benteng Camelot untuk mencoba mencabut pedang Excalibur. Raja Vortiger sangat waspada terhadap ramalan itu. Ia benar-benar ingin mencari putra Raja Uther dan sangat ingin mengeksekusinya. Dengan songongnya Arthur menyalip Andrian. Ia hanya ingin menyudahi semua omong kosong ini dan segera kabur dari sana. Alright, where'd you want me? Where do you think I want ya? Hands on the hilt, stupid. Saat si Arthur nyentuh pedang Excalibur itu, ia malah merasakan percikan energi dari pedang tersebut. Arthur kembali mencoba mengangkat pedang dengan kedua tangannya, hingga aliran energi besar menimbulkan getaran ke seluruh istana. Arthur pun sempoyongan akibat aliran energi dahsyat tadi, dan setelah berhasil mengangkat pedang Excalibur, ia pun tumbang. Saat dirinya tersadar, Arthur sudah dirantai dengan Raja Vortiger yang sudah ada di hadapannya. Vortiger menyatakan kalau Arthur merupakan anak dari Raja Uther, yang mana berarti Arthur adalah raja yang sah dari Inggris Raya. Saat itu Arthur mengelak. Ia menyampaikan bahwa dirinya adalah anak haram yang lahir dan dibesarkan di rumah bordil. Namun fakta berkata lain, karena nggak ada yang mampu mencabut pedang Excalibur kecuali anak dari Raja Uther itu sendiri. Vortiger juga ngusut seluruh rekam jejak Arthur. Ia juga nyulik Lucy beserta seluruh wanita yang ada di rumah bordil tempat Arthur dibesarkan. Nah, dengan kejinya Lucy dibunuh begitu saja di depan Arthur. Di tempat lain, para pengikut Raja Uther telah melepaskan gelarnya dan menjadi warga biasa. Tak terkecuali Bedivere yang dulunya adalah seorang jenderal. Di hari itu, seorang penyihir bernama Meg mendatangi Bedivere untuk meminta bantuan menyelamatkan Arthur. Meg menyampaikan bahwa dirinya diutus oleh Merlin, yakni penyihir yang dulu ikut berjuang bersama Raja Uther. Di saat yang bersamaan, rupanya Vortiger telah mengumpulkan jutaan rakyat Inggris di halaman kerajaan. Ia ingin Arthur dipenggal di hadapan semua orang agar nggak ada lagi yang meragukan kekuasaannya. Semua ini hanyalah awal dari rencana ambisius Raja Vortiger. Ia ingin ditakuti agar semua rakyat tunduk padanya. Beberapa menit sebelum Algojo memenggal kepala Arthur, dari kejauhan Meg muncul mengganggu si Algojo dengan elangnya.
Meg juga mempengaruhi seluruh hewan di sekitar agar menyerang pasukan kerajaan. Merespon kejadian itu, rakyat segera berhamburan dan membuat keadaan menjadi semakin kacau. Dengan cepat Raja Vortigern diamankan dan menjadi prioritas dalam kekacauan tersebut. Sementara pengikut Raja Uther merangsak masuk dari keramaian, mereka membebaskan Arthur dan membawa pedang Excalibur kabur dari benteng. Setelah dirinya berhasil dibebaskan, Arthur nggak dilepaskan begitu saja. Tangannya diikat serta kepalanya ditutupi dengan kain. Semua itu mereka lakukan agar Arthur tak mengetahui jalan rahasia menuju markas pemberontak. Sampai di sini Arthur masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari pengikut ayahnya. Di markas pemberontak, Arthur bertemu dengan Bedivere, Bill, dan para mantan bangsawan yang telah meninggalkan gelar mereka. Arthur nggak punya pilihan lain selain mengikuti mereka karena rumah bordil telah dibakar dan pasukan kerajaan berpatroli di setiap penjuru negeri untuk memburu mereka. Di sana Bedivere meminta Arthur melatih kemampuannya menggunakan pedang Excalibur. Arthur menolak namun Bill segera menamparnya. Bill menilai Arthur terlalu arogan dan tata keramanya harus dilatih. Arthur pun terpancing dan dengan songongnya ia menantang semua orang. Rupanya para pemberontak sama sekali nggak menyulitkan Arthur. Seperti yang kita tahu, sejak kecil Arthur sudah mengasah kemampuannya dengan setiap hari melakoni pertarungan jalanan. Is that it? Lagi-lagi kekuatan Excalibur membuat Arthur tumbang saat ia memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Setelah tersadar, Meg mengatakan bahwa Arthur masih belum menyatu dengan pedang Excalibur. Semua itu terjadi karena Arthur belum bisa menerima takdirnya. Nah, agar si Arthur ini bisa mengendalikan pedang legendaris, ia harus pergi ke daratan kelam yang memiliki kaitan erat dengan Excalibur. Hingga keesokan harinya, Meg beserta Bedivere membawa Arthur ke sebuah pulau. Di sana, Meg membuka sebuah portal bagi Arthur untuk menyeberang ke daratan kelam. Sebelum portal terbuka, Meg berpesan agar nantinya Arthur pergi ke sebuah menara dan menyentuhkan pedang Excalibur di sebuah altar. Nah, secara tiba-tiba saja hujan berhenti dan Arthur sudah berada di sebuah dimensi yang berbeda. Di sana Arthur dihadang oleh berbagai hewan yang menakutkan. Sembari harus menemukan jalan, Arthur juga harus menemukan jati dirinya. Setelah beberapa hari dalam dimensi itu, Arthur akhirnya berhasil menemukan tower dan melakukan apa yang diperintahkan Meg sebelumnya. Pada saat itu, energi pedang Excalibur kembali merasuki tubuh Arthur. Arthur melihat kematian ibunya dan bagaimana ayahnya bertarung melawan Vortigern yang telah berubah menjadi kesatria iblis. Sebuah memori yang nggak pernah Arthur ingat sama sekali. Terlihat si Vortigern ini sangatlah kuat. Raja Uther yang gak ingin pedang Excalibur jatuh ke tangan yang salah, ia pun lantas melemparkan pedang tersebut ke udara hingga menancap ke punggungnya sendiri. Setelah itu pun Raja Uther berubah menjadi batu dan jatuh ke dasar sungai. Sekembalinya dari daratan kelam, Meg langsung merawat Arthur. Meg menjelaskan pada Arthur jika menara di benteng Camelot memiliki efek pada Vortigern. Semakin tinggi menara itu dibangun, maka semakin besar pula kekuatan yang dapat diraih Vortigern. Bedivere lalu menceritakan asal-usul pedang Excalibur di mana sejak awal Vortigern adalah musuh dalam selimut yang bekerja sama dengan Modred. Vortigern yang iri pada kakaknya ingin merebut tahtanya, sedangkan Modred sendiri berhasil membunuh Raja Penyihir dan menggunakan tongkatnya untuk membuka kekuatan gelap. Nah, penyihir yang bersekutu dengan Raja Uther, yakni Merlin, diam-diam mencuri tongkat itu dan menempanya menjadi pedang Excalibur. Pedang itu kemudian diberikan pada Raja Uther dan terus terikat pada keturunannya. Sementara di sisi lain, Raja Vortigern menugasin pasukannya untuk mencari keberadaan Arthur. Rumah-rumah penduduk dibakar, para korban berjatuhan serta jam malam diberlakukan di seluruh negeri. Semua hal itu memotivasi Arthur untuk menghadapi takdirnya dan menerima pedang Excalibur. Dua orang kepercayaan Arthur yakni Jackie dan Styx diperkenalkan pada kelompok pemberontak. Jackie juga memiliki anak yang ia bawa bersamanya yang bernama Joko. Perlahan-lahan kondisi Arthur mulai membaik. Secara nggak langsung Arthur mengambil alih kepemimpinan dari Bedivere, yang mana sejak kecil secara nggak sadar Arthur selalu menjadi alpha dalam kelompoknya.
Hingga datang keesokan harinya, Anna selaku pengikut Raja Uther yang mengabdi sebagai orang dalam di istana menemui para pemberontak untuk menyampaikan informasi terkait pertemuan Raja Voltigeur. Para pemberontak pun mulai menyusun rencana dan spekulasi untuk membunuh si Raja jahat. Bill ditugaskan sebagai pemanah jarak jauh untuk mengeksekusi Voltigeur saat ia keluar dari kapalnya. Namun entah apa yang terjadi, Voltigeur menyadari pengkhianatan Anna. Ia sengaja mengutus orang lain buat berpura-pura menjadi dirinya. Be a pawn. Turns out you're a foe. You might survive today, but the noose has been tied. Bill yang udah kepalang tanggung langsung ngerubah targetnya menjadi ke arah jenderal dari Raja Vortigern. Dalam sekejap Bill berhasil membunuh si jenderal, namun seketika kekacauan pun mewabah. Panah peringatan ditembakkan dan seluruh gerbang kota pun ditutup. Vortigern bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Di balik ambisinya, Vortigern tetaplah orang yang cerdas. Ia berhasil menjebak komplotan pemberontak yang berniat menjebaknya. Arthur dan komplotannya segera kabur, namun pasukan-pasukan kerajaan telah memenuhi penjuru kota. Bahkan Jackie sahabatnya sempat tertusuk dalam pelarian mereka. Para petarung jalanan turut membantu pelarian termasuk Meg yang menggerakkan seluruh gagak dengan sihirnya. Arthur dan kelompoknya terjebak di dalam arena pelatihan dan terlihat sangat banyak pasukan kerajaan mengepung tempat tersebut. Arthur memerintahkan semua orang buat kabur melalui lubang selokan. Namun para petarung jalanan menolak, mereka lebih memilih mati untuk melindungi Arthur. Ratusan pasukan kerajaan berhasil mendobrak masuk ke arena dan para petarung jalanan pun mulai berjatuhan. Saat Arthur memegang pedang dengan kedua tangannya, waktu tiba-tiba seolah berhenti. Dengan dahsyatnya pedang itu memberikan Arthur kekuatan untuk membantai pasukan kerajaan seorang diri. Akhirnya rakyat yang melihat kejadian itu semakin meragukan kepemimpinan Vortigern. Namun sayangnya Jackie yang sebelumnya udah tertusuk nggak bisa melanjutkan perjalanan. Di saat bersamaan Vortigern memasuki ruangan, ia bertanya di mana komplotan pemberontak berada. Namun Jackie menolak memberi informasi yang mana hal itu menyebabkan ia dibunuh di hadapan anaknya sendiri. Tepat di saat itu Arthur segera muncul dan membawa Joko untuk kabur dari sana. Dalam pelariannya, Arthur kembali mengalami krisis mental. Ia menyalahkan dirinya atas semua korban yang telah berjatuhan, dimulai dari Lucy, wanita yang membesarkannya, Jackie yang mengorbankan dirinya sendiri, hingga para petarung jalanan yang tewas melindungi Arthur. Arthur kemudian berlari sembari berteriak meluapkan amarahnya. Hingga pada suatu momen, penyihir Merlin, sang ratu penyihir, datang memberikan Arthur sebuah kilasan masa depan. Merlin meminta Arthur melihat apa yang akan dilakukan Vortigern apabila ia gagal menghentikannya. Setelah itu Arthur akhirnya kembali tersadar. Dalam kubangan lumpur itu, ia membulatkan tekad untuk menghentikan Vortigern. Sekembalinya mereka ke markas pemberontak, di sana Arthur menemukan mayat-mayat yang telah bergelimpangan. Terlihat utusan Vortigern tengah ngopi santuy di antara para mayat. Orang itu menyampaikan pesan dari Raja Vortigern bahwa Arthur harus datang ke benteng Camelot esok hari sebelum matahari terbenam. Jika Arthur menolak, mereka akan membunuh Joko beserta anak-anak lainnya yang telah ditahan sebagai sandera. Arthur juga harus menyerahkan pedang Excalibur dan datang ke benteng seorang diri. Pada saat itu Arthur menyanggupi seluruh persyaratan. Ia lalu mengutus Bedivere membawa pedang Excalibur ke benteng Camelot saat itu juga. Hingga pagi harinya Arthur dan Meg melakukan sebuah ritual dan merencanakan sesuatu. Singkat cerita, menjelang malam Arthur pun telah tiba di benteng Camelot seorang diri. Ia kemudian digiring oleh para pengawal ke ruang tahta. Di sana Vortigern dan para anteknya telah menunggu Arthur, sementara dari jauh Meg terus memantau keadaan. Nah, kali ini Vortigern tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Ia langsung mengangkat pedang Excalibur dan berniat mengeksekusi Arthur. Namun tiba-tiba secara refleks, Vortigern malah memotong ular yang ada di atasnya.
Rupanya hal itu hanya jebakan. Pedang Excalibur tak bisa dicabut kecuali oleh pemiliknya. Secara mengejutkan, ternyata ular yang telah dibunuh Voltigeur sebelumnya merupakan anak dari ular raksasa. Sontak saja si ibu ular segera merangsek masuk ke ruang tahta dan memangsa si Jenderal Bengis dan para pengikutnya. Voltigeur berhasil kabur, sedangkan di luar terlihat komplotan pemberontak membebaskan para rakyat yang disandra untuk menambah jumlah pasukan mereka. Di saat yang bersamaan, Voltigeur benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia lalu membunuh putrinya sebagai tumba agar dirinya bisa kembali menjadi kesatria iblis. Peperangan pun tak terelakkan. Arthur keluar dan dalam waktu singkat ia membantai semua pasukan kerajaan yang menyerangnya. Melihat kemampuan Arthur, para prajurit kerajaan yang masih hidup menyerah dan melucuti senjata mereka. Setelah itu Arthur pergi ke menara buat mencari si Voltigeur. Di sana pedang Arthur mulai bercahaya menampilkan sebuah ilusi seolah-olah menara itu adalah arena pertarungan. Sontak Voltigeur yang udah gak sabar, lantas ia segera menyerang Arthur. Terlihat saat itu Voltigeur menguasai jalannya pertarungan hingga ia berhasil membuat Arthur terkapar tak berdaya. Di momen itu Arthur kembali mengingat kematian orang tuanya, serta kematian-kematian lain yang menimpa orang yang dicintainya. Semua kenangan itu seolah memberi Arthur adrenalin tambahan, hingga ia pun bangkit dan kembali menyerang Voltigeur tanpa ampun. Voltigeur pun tewas dan Arthur keluar membiarkan menara itu runtuh dengan sendirinya. Para pasukan kerajaan yang masih hidup dibiarkan tetap mengabdi pada kerajaan. Upacara pemakaman diadakan bagi para korban yang telah gugur. Setelah itu, Bedivere melantik para komplotan pemberontak sebagai kesatria kerajaan. Arthur berniat merestorasi kerajaan Inggris Raya dan seluruh elemen di dalamnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Dan film pun tamat.